Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Ini datang dari Dusun Kasuran, Sleman, Yogyakarta. Di dusun yang tenang ini tertanam keyakinan turun-temurun adanya larangan tidur menggunakan kasur kapuk. Larangan ini berawal saat Sunan Kalijaga singgah di tempat ini berabad silam. Saat itu beliau kena teluh dengan media kasur. Sejak itu, beliau melarang warga menggunakan kasur. Entah mengapa, larangan ini melegenda turun-temurun sampai sekarang. Bu, saya kan mendengar ya bahwa di dusun ini kan katanya nggak boleh memakai kasur. Nah itu kenapa Ibu? Dulu pernah di sini disinggahi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Memang pada waktu itu siar agama Islam. Jadi waktu Kanjeng Sunan masuk di dusun ini sudah ada agama lain di situ dan ada juga ketuanya. Oh, iya. Itu namanya Sonson Dalu. Ya, terus karena tidak suka atas kedatangan Kanjeng Sunan itu, lalu kasur yang ditiduri oleh Kanjeng Sunan itu dikirimi santet sama Sonson Dalu itu. Nah, setelah dikirimi santet, setelah Kanjeng Sunan bangun itu badannya panas. Kemudian Kanjeng Sunan tahu kalau memang baru disantet sama orang di situ. Tapi Kanjeng Sunan tidak membalas. Singkat ceritanya malah Sonson Dalu itu merasa tertegun, merasa kagum dengan kepribadian Kanjeng Sunan sehingga dia masuk Islam. Tak sedikit warga menyaksikan akibat dari larangan tersebut. Yang sungguh-sungguh terjadi itu ada, tapi percaya bisa, enggak juga masalah. Yang jelas yang menitahkan ada. Nah, lantas itu kejadiannya kok kasur-kasur datang, udah dipasang loh. Ya entah anak itu enggak sepertinya tidurnya di situ ya enggak kok, kelihatannya ya enggak. Yang sakit itu anaknya atau orang anaknya ya kok kelihatannya itu kok enggak panas, enggak apa, kok hanya dia itu kok melumpuh. Lantas ininya kok enggak. Bon Pak, sekarang digowon yang Mas sampai mawon 28 hari. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit sembuh? Iya, sembuh dibawa pulang. Yang menarik, ada sebuah makam bernama Kiai Kasur di area makam kampung. Apakah semua ini ada hubungannya? Malam ini kami akan menelisik lebih dalam cerita di balik Dusun Kasuran yang terdapat di daerah Sleman, Yogyakarta. Konon katanya jika ada orang yang memakai kasur di dusun ini, maka akan tertimpa musibah. Benarkah demikian? Bagaimana mengenai mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat sekitar sini tentang kasur yang tidak boleh dipergunakan di dusun ini? Yang menarik perhatian saya adalah dari mana awal cerita ketika ada seseorang penduduk di desa ini yang tidur memakai alas kasur, maka dia akan tertimpa musibah. Ini pasti ada satu yang mengawali kejadian itu. Ada apa sebenarnya di balik dari cerita mitos yang beredar di tengah masyarakat sini. Terus ada sesosok kakek-kakek yang saya cukup menarik, yang mudah-mudahan nanti bisa kita ajak untuk dialog melalui proses mediumisasi. Karena dari awal saya datang ke sini itu dia selalu mengatakan saya iki Mbah Kasur gitu. Baik, mungkin bisa kita lakukan mediumisasi? Boleh, silakan. Ya. Saatnya menggali informasi lewat mediumisasi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Bisa bicara sebentar nggak? Oh, mau duduk sini. Oh, iya. Anda penghuni pohon ini? Bisa bicara dengan kami? Pentingannya Jawi, Mbak. Mau mencari tahu, Mbah, asal-usul dusun Kasuran yang katanya mitos yang nggak boleh pakai kasur tuh gimana, Mbah? Mbah, bisa bahasa Indonesia nggak? Sayang, makhluk ini tak bisa berkomunikasi dengan kami. Bahasa Jawi nggak? Iya, iya. Tak disangka, seseorang sudah kehilangan kendali. Jagan. Ikutin. Ini tiba-tiba ada warga yang mediator juga yang mengalami kesurupan. Saya butuh lampu. Ini Mbah ngerti nggak nih apa yang saya omongin? Enggak. Tapi tadi Anda keluar dulu deh ya. Assalamualaikum. Anda siapa? Tiba-tiba masuk ke tubuh ini. Paham bahasa kami? Saged ngendikan, Mbak. Kagungan asma mboten? Kami ingin tahu cerita tentang mitos yang berkembang di dusun Kasuran. Itu Mbah bisa cerita nggak pada kami? Anda ini salam. Tadi saya salah. Anda nggak mendengar kali? Iya. Kalau boleh tahu, Anda ini yang bersemayam di bagian mana di lokasi ini? Saya tertarik sekali dengan mitos yang beredar di desa ini gitu, yang membuat masyarakatnya itu takut kalau tidur memakai kasur gitu. Apa itulah Anda? Sudah lama tinggal di kawasan ini? Mbak tahu nggak nama dusun Kasuran itu diambil dari mana, Mbak? Pepatah yang dimaksud itu seperti apa? Bayane menungso kuwi dadi siji manunggal karo siji raos. Filosofinya maknanya apa itu? Iya. Dan menungso Waktu Anda pertama kali ke tempat ini, apa namanya sudah dusun Kasuran? Itu maksudnya apa itu geleng-geleng? Dan yang melarang itu siapa pertama kali? Ada kejadian apa gitu tentang pelarangan itu hingga menjadi sebuah keyakinan oleh masyarakat sini? menungso sampai terus dadi salah kaprah sing ati ngerteni dadi salah sing biyane bener iso salah iki mergane menungso sing wis Memang seharusnya seperti apa? Cerita yang sebenarnya, Mbak. dunya diciptake Gusti aku menungso lamah liyane dhewe tunjuk kuben lestari. Mbak, saya juga dengar kalau cerita kalau misalkan dusun Kasuran itu dulunya yang menama itu karena ada cerita dari Sunan Kalijaga yang melarang gitu, Mbak. Karena dulu kasurnya itu kena santet. Itu benar nggak, Mbak? Aku mau wis ngomong menungso lemah rada eneng jarak. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan cerita dari Sunan Kalijaga itu? Apa Kanjeng Sunan sendiri yang memberikan perumpamaan itu? Anda tahu bahwa Kanjeng Sunan pernah ke tempat ini? Anda bersama siapa sih tinggal di lokasi ini? Mbak, kenapa, Mbak? Mbak ngapain? Nampaknya mediator ini takut memberikan informasi. Aku mencintai diserang. Diserang siapa, Mbak? Ada yang nggak suka Anda bercerita? Kalau aku Terpaksa, mediator disadarkan. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Anda siapa?
Tetap di Dua Dunia. Mana makhluk yang tadi? Anda siapa? Sesosok makhluk merasuk ke raga ini. Apa Anda makhluk yang tadi? Makhluk yang masuk tadi. Mau kemana, Mbak? Mbak, sini aja. Mbak sekarang bisa bicara? Bisa cerita ke kami? Bisa cerita ke kami mengenai asal-usul nama Dusun Kasuran? Itu padepokan siapa, Mbak? Kanjeng Sunan. Dia itu menetap di sini menyebarkan agama Islam atau bagaimana? Terus hubungannya dengan nama Dusun Kasuran itu apa, Mbak? Enten ada bu adik sini kali padepokan Kasuran. Di Lajang terus? Yen santri ini pun santan riki, aku di santri di sedoyo. Yang nyantet siapa, Mbah? Enten berpilihan sendiri. Yen makan kena, bukan dilakukan. Yen makan agam kasur. Tapi Mbak, yang memberi nama Dusun Kasuran itu siapa, Mbak? Apakah Sunan Gesangnya? Apakah Sunan Kalijaganya? Iku asline saking wong-wong do ngomong Kasuran sesuai dadi Kasuran niku. Sebenarnya datangnya penyakit itu dari siapa sih, Mbak? Apa niku sing ngaranipun Gusti. Mbah, tapi di sini ada perbedaan, nggak boleh pakai kasur kapuk dengan kasur busa. Iya. Yen iku kasur antene kasur kapuk. Tapi kalau dialihkan ke kasur busa gitu atau kasur air misalnya gitu. Ya ngono ora apa. Kepercayaan mewah. Oh, kepercayaan. Gitu. Ada nggak makhluk sejenis Anda gitu loh yang coba iseng jahil gitu ketika melihat masyarakat tidur memakai kasur kapuk, dijailin, diberikan rasa sakit atau diberikan cekcok ribut? Ada nggak dari sebangsa Anda melakukan itu? Pangeran ini nyetake. Itu makhluknya? Iya. Itu Apa makhluknya aja itu yang apa dua tuh, itu? Mbah? Oh gitu ya. Padepokan Kasuran itu didirikan memang betul namanya Kasuran atau sebelumnya itu bukan nama Kasuran padepokan itu? Namanya apa, Mbah? Anda mau keluar? Nggih. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Namun kami melanjutkan mediumisasi. Kali ini ada makhluk garang menguasai raga mediator. Sekarang dia malah menyerang. Assalamualaikum. Bisa tenangkan diri Anda. Kenapa Anda tidak suka dengan kehadiran kami di sini? Ini Anda siapa sih? Iya, kami menginginkan informasi. Kenapa masyarakat di sini takut gitu? Ketika mereka tidur memakai kasur, yang ditakuti adalah datangnya berbagai macam musibah. Anda ada hubungannya dengan mitos tersebut? Apa sih kira-kira reaksi yang akan Anda lakukan ketika masyarakat sini berubah? Mereka menggunakan kasur sebagai alas tidur mereka. Kenapa takut dilupakan? Memang Anda pemimpin di sini atau gimana?
Terus ketika ada masyarakat yang tidur memakai kasur, lantas dia sakit, apakah itulah Anda yang memberikan penyakit gitu? Iya. Anda memberikan rasa sakit itu seperti apa saja contohnya? Dan Anda tentu mempunyai pengikut ya? Nggak melakukan sendiri? Apakah Anda ada hubungannya dengan kejadian berapa ratus tahun yang lalu ketika terjadi apa namanya? Pertikaian antara Kanjeng Sunan dengan lawannya. Apakah Anda ikut andil terhadap kasur tersebut? Jadi Anda yang mencoba untuk mencelakai Kanjeng Sunan begitu? Melalui perantara kasur tersebut. Sehingga Anda membuat sebuah opini untuk tidak boleh memakai kasur gitu. Ada kaitannya tidak sih dengan makam kasur itu? Tapi apa betul kasur itu pernah ditiduri atau dipakai oleh Kanjeng Sunan ketika berada di tempat ini? Sebenarnya yang melarang itu siapa sih? Dan Anda ingin keyakinan itu tetap bersemayam di masyarakat dusun. Dan kalau ketika ada masyarakat yang coba melanggar itu, apa yang Anda lakukan? Tenono, wes sini kabeh yo. Wes sini kabeh. Apa di maning lah. Walaupun Anda dilawan dengan keimanan, ayo. coba kita buktikan ya. Sepertinya bakal ada pertarungan di areal makam ini. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس Alhamdulillah, keadaan bisa dikendalikan. Anda rasakan dengan ayat-ayat Allah tadi. Anda tidak mau ngalah. Ya, walaupun pasukan Anda banyak, tetapi pasukan Allah lebih banyak. Oh, nggak bisa begitu. Nggak ada Anda yang saya bawa nanti. Mediator pun disadarkan. Namun kami masih butuh informasi. Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mana apa tak? Anda siapa? Simbah Kasur. Kenapa sih dinamakan Mbah Kasur? Manusia saja yang nyebut-nyebut aku Simbah Kasur. Jadi Mbah tahu dong kenapa asal-usul dusun ini dinamakan Dusun Kasuran? Ya, Mbah ngantuk? Iya. Keturut dibuka wae. Emang jamnya tidur ini, Mbah? Lah iya. Mbah tadi belum jawab pertanyaan saya, Mbah. Asal-usulnya kenapa, Mbah? Namanya Dusun Kasuran.
Sebenarnya itu tidak ada apa-apa. Ya manusia saja yang menyebutnya kasur. Tapi kan pasti ada akibat, pasti ada penyebabnya. Nah, kenapa kok ada istilah kasur gitu? Ya kasur dikubur di jenenge Simbah Kasur. Itu kalau saya boleh tahu itu kasurnya siapa Mbah yang dikubur? Ini aku singkat mawon ya. Sepertinya banyak informasi tergali dari makhluk ini. Aku mau naik tenan iki. Wayahe turu. Biyen zamana Sunan Kalijogo. Cara wayangnya gulat padu antara karo wong Hindu. Wong 40 dina tok anjuk lunga meneh. Yang pergi siapa? Sunan Kalijogo kuwi mung 40 dina tok teng mriki. Mbah tadi kan Mbah cerita kalau Sunan Kalijaga berantem ya, berkelahi ya. Itu sebabnya berkelahi itu kenapa Mbah? Biasa ora entuk iku napa arane. Maringi wejangan-wejangan agama. Beliau sama siapa ke sini, Mbak? Sendiri aja atau iku dhewean? Di sini kan beredar cerita katanya kalau ada larangan memakai kasur itu terkena musibah. Ada kaitannya nggak Mbah? Sebenarnya itu ndak ada. Monggo mawon nganggo kasur. Terus kenapa kok ketika ada warga gitu yang memakai kasur busa lantas nggak berapa lama dia dihinggapi sakit, ada aja musibah gitu? Pun wayahe mestine. Mbak, kalau cerita itu ada kaitannya nggak sih Mbah dengan makam Mbahnya? Itu sebenarnya tidak ada, hanya manusia saja rasa ketakutan. Nah kalau dia misalnya menziarahi makam Anda yang pada hakikatnya isinya itu kasur, itu gimana jadinya itu? Ambu. Edan kabeh. Jadi doanya gimana ya? Iya. Dungane ya turu. Mbah, tadi kan ada makhluk yang cerita katanya nama dusun Kasuran itu diambil dari nama Padepokan Kasuran. Itu benar, Mbah? Ya kemben kae. Itu punya siapa, Mbah? Iki kadhanipun sing duwe. Yang sangat berkesan dari Kanjeng Sunan itu apa sih? Yang beliau katakan sama aku ini bahwa hidup itu harus merenungi diri kita sendiri, siapa diri kita sendiri. Makasih, Mbah. Tak lama, mediator siuman. Pak Hakim, dari hasil mediumisasi kita malam ini, apa hikmah yang bisa kita ambil, Pak? Ya, tadi kita sempat berbicara tentang sejarah apa nama desa Kasuran, asal muasal segala macam, kenapa dinamakan desa itu gitu. Tadi ada beberapa mediator yang menjelaskan tentang hal tersebut gitu. Walaupun memang nggak ada bukti sejarahnya, cuman ya ini sebagai sebuah wawasan, sebuah wacana terhadap diri kita gitu. Bahwasanya memang desa Kasuran itu identik dengan sebuah benda yang namanya kasur gitu, seperti itu. Cuman hikmahnya yang bisa kita ambil gitu loh. Hendaknya ketika kita memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketika kita memohon perlindungan, mintalah kepada Allah. Baik Pak Hakim, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.